Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib di Masjid Hizbullah Singosari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada hari ini di tengah musim pandemi dan kita tetap melaksanakan pengajian walaupun dengan protokol kesehatan, dengan menjaga jarak. Mudah-mudahan ini ikhtiar bagi kita agar Allah menjaga dari segala kemungkinan yang terburuk, sehingga amal ibadah kita pada malam hari ini dan seterusnya tetap dapat istiqomah, sehingga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Kewajiban kita untuk ikhtiar. Nah, salah satu ikhtiar yang menggunakan masker, ya. Kebetulan saya juga menggunakan sarung tangan, ya. Mohon maaf, ini bukan untuk untuk sombong-sombongan, bukan. Jadi untuk keamanan bersama. Karena mau tidak mau, ya kita sesama muslim itu kan ingin bersalaman. Bahkan diterangkan dalam hadis, kalau orang itu bersalaman, begitu seseorang dengan kawannya atau temannya bersalaman, sebelum kedua tangannya itu lepas dari tangan sahabatnya, maka Allah berkenan untuk menghapus dosa-dosa. Jadi termasuk merontokkan dosa-dosa berkat salaman. Tapi kalau zaman sekarang, zaman pandemi ini, salaman saja tanpa menjaga sterilan tangan dan lain sebagainya, hand sanitizer dan sarung tangan dan segala macam, menjadi suatu hal yang bisa membahayakan, kan gitu. Ya, itu termasuk ikhtiar kita. Tapi tetap kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua, jamaah kita semua, ya, kawan-kawan kita semua ini diselamatkan oleh Allah SWT, tidak terkena COVID, ya, mudah-mudahan, sehingga kalau kita ini bisa tetap menjalankan syariat Islam dengan baik, dengan semangat, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk malam hari ini saya tetap akan membaca kelanjutan pengajian yang terdahulu, yaitu kita membaca kitab Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyitu Minal A'mal. Tahqiqul Amal, tahqiq itu suatu ketetapan, al-amal itu cita-cita, harapan. Fima Yanfa'ul Mayyitu, terhadap amalan-amalan yang mayyit itu yang mendapatkan manfaat, minal a'mal, dari amalannya orang yang hidup. Nah, ini satu kitab yang ditulis oleh guru saya, Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Makkah Al-Mukarramah, terkait dengan amalia kita warga Ahlussunnah wal Jamaah, ya, warga Nahdiyin, warga Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga warga orang-orang yang berafiliasi kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin lebih dekat dikatakan warga Aswaja gitu, ya. Nah, di Malaysia juga banyak, di beberapa tempat selain di tempat kita ini, ya. Nah, dan Aswaja itu menjadi suatu golongan besar, bukan dimiliki oleh satu ormas, tidak. Kan gitu, ya. Nah, cuman warga NU itu bermadzhab Aswaja, kan gitu. Ada Al-Wasliyah di Jakarta, itu juga ada Al-Wasliyah, ada Nahdlatul Wathon, itu juga berakidah Aswaja. Kalau di Malaysia yang enggak ada, Al-Wasliyah enggak ada, NU enggak ada, ya, Nahdlatul Wathon enggak ada. Mereka menggunakan Ahlussunnah wal Jamaah di Singapura dan termasuk juga di Saudi Arabia, di mana-mana, di Yaman, yaitu adalah warga Ahlussunnah wal Jamaah yang mengamalkan antara lain mereka mengirim doa untuk mayit. Itu salah satu tanda ciri khas warga Ahlussunnah wal Jamaah yang sering kita singkat sebagai Aswaja. Nah, ini kitab menerangkan tentang dalil-dalil terkait dengan apa itu dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis, tentang amalia kita kirim doa ke mayit. Nah, kebetulan hari ini kakak saya Haji Farid Basori semalam meninggal dunia. Nah,
Kemudian di pesantren kita baca doa, baca tahlil, ya dah. Termasuk juga sholat jenazah, sholat ghaib. Nah, itu kan ditujukan kepada siapa? Kepada mayit kan? Ya. Nah, itu sampai atau tidak sampai ini dibahas. Kalau dikatakan sampai dalilnya apa? Ini dibahas dalam kitab ini ya. Ala kulli hal kita jadi mengenal apa sih dasarnya orang kirim doa untuk mayit yang sudah di makbaro, di makam ya, dimakamkan. Entah itu dimakamkan, dikuburkan itu baru misalnya. Kayak kakak saya itu kan baru tadi siang. Nah, gimana dengan keluarga kita yang seminggu yang lalu misalnya meninggal dunia? Gimana dengan keluarga kita yang setahun yang lampau meninggal dunia, bahkan yang sudah 10 tahun? Ya, apakah sampai kalau kita berdoa untuk mereka? Nah, ini kitabnya ini. Kalau kepingin tahu kitabnya ini. Namanya apa? Tahqiqul amal fima yanfa'ul mayyitu minal amal. Mudah-mudahan dengan membaca kitab ini wawasan kita, keilmuan kita semakin kuat, semakin tahu. Jadi kalau kita ini ada yang mengatakan itu yang sudah mati kan, tidak ngerti apa-apa ya, kita tidak terpengaruh. Kita katakan loh, mereka itu bukan sekedar mati, mereka cuma pindah alam dan mereka tahu kita. Ya, bahkan apa yang kita lakukan ini ada yang manfaat untuk mereka. Nah, dalam kitab ini disebutkan. Baik, dalam judul halaman 11 judulnya idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu. Idza mata apabila mati ibnu Adam, anak Adam manusia, in qata'a terputus amaluhu, amalnya. Orang sudah mati ya tidak bisa, bekerja tidak bisa, cari duit ya tidak bisa, ke pasar tidak bisa. Kalau ada orang mati jualan bakso lari semuanya orang ya. Ada orang mati sudah, siapa mati? Fulan bin Fulan. Bahkan mohon maaf misalnya imam masjid meninggal dunia. Meninggal dunianya misalnya diumumkan zuhur misalnya. Begitu maghribnya ngimami. Loh, kok imam masjidnya yang meninggal dunia ngimami? Kira-kira kita gimana jadi makmum ini? Lari kita. Ya, karena apa? Sudah inqata'a, sudah terputus amalannya. Maksudnya amalan zahirnya sudah terputus, namanya sudah mati. Ya dah. Cuman apakah lain-lain selain dari amalan harokat gerakannya itu terputus? Apakah ada amalan-amalan lain yang bisa sambung kepada mayat tersebut? Nah, ini masalah lain. Masalah lain. Kalau saya menggambarkan begini, mudah sebenarnya, penggambaran ini mudah. Seorang bapak atau suami ya, kepala keluarga. Saya katakan jadi pegawai negeri gitu aja, lebih mudah ya. Dengan bayaran 1 bulan 3,5 juta. Sudah tiap bulan dia dapat 3,5 juta. Mungkin golongan apa ya, saya nggak hafal ya. Sudah setiap bulan dia dapat tunjangan dari pemerintah karena dia pegawai negeri berapa? 3,5 juta. Pertanyaannya, apakah pasti 3,5 juta? Belum tentu. Mungkin anaknya bekerja, ya dah. Anaknya bekerja jualan jualan makan, punya restoran. Lah, bapaknya yang pegawai negeri ini ditambah, dikasih dikasih tambahan ya rezekinya. Anaknya ini setor misalnya, Pak, saya kan sudah tidak ikut bapak sekarang ya, saya alhamdulillah sudah bisa bekerja sendiri. Kalau gitu setiap bulan bapak saya kasih uang berapa? 1 juta misalnya. Berarti rezekinya berapa? Tidak hanya 3,5 juta, ditambah 1 juta berarti berapa? 4,5 juta. Memang yang tepat, yang pasti dia dapatkan dari pemerintah karena pegawai negeri 3,5 juta. Tapi dari lain-lain kan enggak. Misalnya, apakah ada rezeki lain daripada selain anaknya? Mungkin. Contoh misalnya mungkin yang sering terjadi. Pas dia jalan, bapak ini yang pegawai negeri ini jalan, tiba-tiba menemukan dompet. Ya, temu dompet diambil. Subhanallah, uangnya 10 juta. Dan ada KTP-nya ini, ada nomor teleponnya misalnya. Akhirnya pemilik dompet yang jatuh ditelepon. Ini punya sampean? Iya. Waduh, terima kasih Pak. Akhirnya diambil, diserahkan. Biasanya gimana ini? Seringkali pemilik dompet itu yang jatuh 10 juta
tiba-tiba mengambil uang untuk terima kasih. Padahal tujuannya bapak yang pegawai negeri bukan itu, cuma mengembalikan saja. Ya dah. Misalnya dikasih 750. Berarti rezekinya dari orang lain kan, bukan dari pekerjaannya. Ya dah. Kalau pekerjaannya dia, ya sudah pegawai negeri. Tugasnya apa? Misalnya tugasnya ke kantor. Mulai jam berapa? Mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Itu pekerjaan tetapnya. Begini, ibarat di dalam dunia pahala ya. Seseorang yang sholat ya itu sudah seperti pegawai negeri. Dia dapat jatah pahala. Jelas ya? Misalnya sholat dapat pahala 10 misalnya. Sholat subuh 10 misalnya. Kalau 5 kali sholat jadi berapa itu? 50. Pahalanya dia 50. Misalnya dia puasa dapat 10, berarti dapat berapa? 60. Itu pekerjaan harian kewajiban dia. Jelas? Tapi apakah itu saja dia dapatkan? Belum tentu. Dia ngajari orang, ada orang gak bisa baca Quran, diajari sama dia. Akhirnya pintar baca Quran. Nah, kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajarkan, menunjukkan kepada orang lain suatu kebaikan, tadi di situ ngajar Al-Qur'an. Falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka tatkala muridnya ini melakukan atau mengaji Al-Qur'an sesuai dengan ajaran orang tadi, maka muridnya yang membaca dapat pahala, pengajarnya juga dapat pahala. Pahala dari mana? Di samping dia membaca dapat pahala karena mengajari muridnya, maka tatkala murid itu membaca, sang guru tiba-tiba mendapatkan kiriman pahala tanpa dia sadari. Itu katakan oleh Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Saya ibaratkan kalau tadi pegawai negeri, maka orang atau murid yang diajari itu ibarat anak yang bekerja jualan rumah makan tadi ya, jual di rumah makan, jualan makanan, kemudian ngirim uang 1 juta, ya dah, sudah demikian dan seterusnya. Misalnya dia itu nyumbang sejadah untuk ditaruh di masjid, sebut saja di pengimaman, lebih mudah gambarannya, ya. Maka tatkala sajadah itu dipergunakan sholat oleh sang imam, kan itu kan, berarti yang menyumbang kan dapat pahala. Ini saya ibaratkan orang yang tadi menemukan dompet tadi itu akhirnya dapat fee dari orang lain. Begitulah Allah SWT tidak pelit. Allah itu dalam urusan pahala tidak pelit. Jadi walaupun di sini idza mata ibnu Adam, apabila mati atau meninggal dunia ibnu Adam, anak Adam, inqata'a amaluhu, telah putus amalnya. Maksudnya andai kata pegawai negeri, andai kata ya, maka tatkala ada di PHK, ya, di PHK dari pegawai negeri itu namanya inqata'a, sudah putus dia dari dunia kepegawaian, tidak dapat santunan lagi, tidak dapat honor lagi karena sudah terputus. Itu ibarat demikian. Jelas ya? Baik, itu inqata'a. Wa minan nususi, dari ketentuan-ketentuan, dalil-dalil al-muhimmati al-muttasilati, yang penting, yang bersambung bil ayatil karimati, dengan ayat-ayat Al-Quran yang mulia, al-hadisus sahihu al-masyhur, yaitu hadis sahih yang sangat terkenal, an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ibnu Adam, apabila meninggal dunia ibnu Adam, anak Adam, manusia, khususnya orang Islam ya, seorang muslim, inqata'a amaluhu, maka terputus amalannya. Amalan zahirnya tadi sudah saya terangkan ya, sudah terputus. Illa min salas, kecuali dari 3 perkara. Ini enggak putus. Ini kata Nabi loh ya. Apa itu? Shadaqatin jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya berjalan terus, tidak habis. Salah satu sedekah jariyah itu adalah membangun masjid, itu sedekah jariyah terus menerus. Kalau kita pernah membantu masjid ini, entah itu 1 juta, 2 juta waktu pembangunan, misalnya ini saya misalkan ya, misalnya dulu saya pernah menyumbang misalnya
menyumbang 5 juta, ternyata sama takmir masjidnya dirupakan ini tiang ini ya. Jadi 5 juta uang saya, sumbangan saya itu masuk di tiang ini. Maka selagi tiang masjid ini masih ada dan ini untuk menjaga bangunan semuanya, maka saya akan mendapatkan terus pahala dari 5 juta yang saya sumbangkan tahun dahulu misalnya. Demikian dan seterusnya. Sampai saya mati misalnya. Maka saya menikmati. Ibarat ada kiriman transfer gitu, kita sudah mati nih ya, ada transfer pahala itu ya. Transfer misalnya kita ini membawa rekening itu di kuburan ya, misalnya lebih mudah takribul faham ya. Bisa kita tengok, alhamdulillah ini hari ini ada orang masuk masjid, padahal tiang itu dulu sumbangan saya itu 5 juta, walaupun dapat luarnya saja misalnya, tetap saya dapat. Jadi terus mengucur. Ini tapi transfernya berupa pahala. Sekali nyumbang ini ya, maka dia akan mendapatkan pahala seterusnya. Itu namanya sedekah jariyah. Ya dah. Tapi kalau sedekah, misalnya lagi ini sedekah air minum. Ada orang ngasih sedekah saya. Sudah. Terima kasih Pak atas bantuannya. Saya minum habis, ya selesai. Dapat pahala dia. Orangnya dapat pahala. Tapi selesai kan, airnya sudah selesai saya minum. Ya dah. Beda kalau sedekah jariyah, maksudnya adalah sedekah yang terus menerus permanen. Ya berupa macam-macam. Ada orang sedekah ini dirupakan Al-Quran. Selagi Al-Quran itu ada di masjid dan dibaca sama orang, maka ini termasuk sedekah jariyah. Jadi orang bersedekah itu perlu pandai-pandai memilih. Bukan berarti semuanya dikasihkan bangunan, tidak. Nanti orang fuqara masakin gimana kan gitu. Tapi ada kalanya ya, ada kalanya orang itu bersedekah kepada fuqara masakin walaupun habis dia dapat pahala dia. Yang unik kalau fuqara masakinnya masih ingat yang bersedekah. Misalnya, ya lebih saya mengatakan misalnya saya aja lah, walaupun ini cerita fiktif saya kira kan ya, bukan hakikatnya. Misalnya begini, ada fuqara dan masakin, ada orang satu lah fakir. Saya kasih uang, misalnya 10 juta. 10 juta. Ini Pak, 10 juta Pak. Ternyata sama fakir ini pinter ya, nggak dimakan gitu. Dipekerjakan uangnya ini, dikembangkan. Dan dia bilang, alhamdulillah uang 10 juta saya kerjakan. Misalnya untuk modal bakso, bikin bakso misalnya. Ya. Ternyata dia bilang, alhamdulillah uang yang dari 10 juta itu saya kembangkan sekarang menjadi 25 juta. Dan yang 1 juta saya sumbangkan ke musola. Nah itu saya dapat itu. Ya, saya dapat. Atau dia ini orang fakir, tidak punya apa-apa, tidak bisa ngaji, tidak bisa apa-apa. Saya sumbang 10 juta, ternyata untuk mengaji nih, untuk mondok, untuk gini. Akhirnya dia punya ilmu dan berdoa terus, maka saya yang menyumbang dia ini termasuk sedekah jariyah. Begitu. Ya, macam-macam sedekah jariyah itu isinya macam-macam. Baik. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Ya ilmu mengajar. Macam-macam ilmu itu, ada ilmu ya semacam para dai, para ulama mengajar kayak begini majlis taklim, atau juga ilmu-ilmu yang diajarkan di musola-musola alif ba ta misalnya ya, kalau orang dulu mengatakan ngaji alif ba ta. Semuanya itu mengalir selagi orang yang mempelajari ilmu yang diajarkan oleh seorang yang baik itu diamalkan, maka gurunya ini terus akan mendapatkan pahala. Misalnya kencingnya kucing itu najis atau tidak najis? Ditanya, sak masjid gak ada yang tahu. Oh misal ini ya. Terus saya kasih tahu, ya gini loh ya, kencingnya kucing itu najis. Nah itu ada kucing di situ. Maaf, itu ada kucing kencing di situ. Ayo kita bersihkan karena itu najis. Akhirnya seluruh jamaah masjid itu mengerti hukum bahwa kencingnya kucing itu najis. Dari mana ngertinya? Dari keterangan saya. Maka itu namanya keterangan saya tatkala diamalkan. Ya dah. Itu berarti ilmu saya yuntafa'u bi, bermanfaat. Maka itu besok kalau saya mati itu terus akan mendapatkan pahala. Andai kata bapak-bapak seluruh ini pulang dan paham, apalagi ngasih tahu keluarganya, hati-hati ya. Kalau ada kucing masuk sini jangan sampai kencing karena najis. Kata siapa? Kata Pak Ustadz misalnya. Lah itu Pak Ustadznya itu dapat terus namanya ilmun yuntafa'u bihi. Jelas ya?
awaladin solihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan bagi orang tuanya. Ya. Jadi kalau pertama sodako jariah itu dari amalan pribadi, karena orangnya baik, dermawan, maka dia bersedekah. Dia mencari pahala. Aku mau sedekah ini, itu ya. Yang kedua ilmu, karena orangnya pandai, dia mengajarkan, maka ilmunya itu bermanfaat itu dari pribadinya kan. Orang menjadi pandai itu kan perlu belajar, ya dah? Perlu belajar, lama belajarnya. Nah, kemudian dapat ilmu disumbangkan atau diajarkan kepada masyarakat. Nah itu ya. Sedangkan kalau waladun soleh itu kan orang lain, walaupun anak, maksudnya jiwa lain. Gitu ya. Ini ada yang berbeda. Kalau sodako jariah itu dari diri sendiri. Saya misalnya berarti yang sedekah ya Lutfi Basori. Kalau saya punya ilmu, berarti ilmunya siapa? Ilmunya Lutfi Basori. Begitu waladun soleh, anak yang soleh, itu lain, bukan Lutfi Basori tapi anaknya. Kalau anak saya namanya Ahmad, berarti Ahmad yang bekerja ini, yang mengamalkan. Saya enggak, kan gitu kan. Hanya saja orang tua itu dianggap dalam kutip bekerja karena apa? Mengajari atau memondokkan anaknya, mengajikan anaknya, sehingga si anak itu pergaulannya bagus, sehingga si anak itu bukan meso-meso pada orang tuanya, tapi mendoakan orang tuanya. Paham? Tapi ini orang lain misalnya, jiwa lain. Loh, anak sama bapak itu kan beda ya. Amaliannya juga beda. Misalnya gini, ayah saya misalnya, almarhum. Sebut saja, mohon maaf ini untuk takribul faham ya, memudahkan pemahaman ya. Misalnya ayah saya itu sekarang jam ini punya pahala, kalau dihitung itu sebut saja 1 juta misalnya. Sebut saja 1 juta. Apakah pahala saya sama dengan pahalanya abah saya? Belum tentu. Ya, mungkin pahala saya ini cuma 700, mungkin 1.100.000, kan tidak tentu tiap orang. Karena beda figur, beda pengamal, beda orang. Ya dah. Kita dengan orang lain juga begitu. Nah, yang unik di sini waladun soleh, anak yang soleh itu yad'ulahu ta'ala, mendoakan kepada orang tuanya. Ini pekerjaan orang lain namanya. Ngerti? Bukan pekerjaan mayit, tapi pekerjaan orang lain. Kalau sedekah tadi pekerjaan mayit semasa hidup. Paham ya? Satu mengajar itu pekerjaan mayit semasa hidup. Ada seorang alim ini. Misalnya tadi ayah saya lah misalnya. Ayah saya seorang alim misalnya. Pahalanya 1 juta. Punya anak. Anaknya ini bodoh. Misalnya saya nggak ngerti apa-apa. Sholat nggak ngerti kewajiban. Apakah saya bisa mendapatkan balas seperti ayah saya? Enggak kan? Pahalamu berapa? 0. Kenapa? Ya karena kamu tidak beramal apa-apa. Loh, kamu kan anaknya orang alim. Loh, kan lain. Ayah dengan bapak, ayah dengan anak kan lain. Paham ya? Ini di sini letaknya. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu, berarti ada pekerjaan orang lain dalam bab ini anak. Orang lain ini yang masih hidup, dia berbuat baik, ternyata mayit yang di dalam kuburan yang kebetulan itu ayahnya didoakan bermanfaat. Itu maksudnya. Apakah cuma anak? Enggak. Enggak kaku, Islam itu enggak kaku. Ya. Orang lain yang berbuat baik pada kita, misalnya gini, saya misalnya, kembali lagi saya contohkan saya. Kalau saya ini jahat, maka nggak ada orang yang dekat dengan saya. Betul? Suka nawakal, semua orang diganyang semua orang digoda, diganggu. Orang nggak bakalan seneng pada saya, musuh. Ya. Tapi kalau saya orang baik, saya ahli sedekah, saya ahli bermasyarakat, saya dan lain sebagainya. Kalau saya nggak hadir misalnya dalam suatu pertemuan, mana itu Bapak Fulan itu, ya enggak? Dirindukan kasarnya. Kalau kita sakit, saya sakit karena ada sahabat-sahabat karib, maka sahabat-sahabat karib itu pada datang. Kamu kok sakit, saya doakan cepat sembuh. Betul? Kalau saya mati, semua orang yang dekat dengan saya, karena pergaulan saya baik, maka mereka akan mendoakan kita. Minimal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga amal perbuatannya diterima oleh Allah dan seluruh kesalahannya diampuni oleh Allah. Kan begitu. Kenapa kok ada orang mendoakan saya yang tadi itu mati tadi itu? Ya karena saya orang baik. Nah di sini letak. Ternyata bukan anak saja yang berbuat baik pada orang tuanya.
pergaulan di masyarakat kalau kitanya, akhlak kita, amalia kita baik kepada tetangga, kepada masyarakat, pada jamaahnya, kepada teman-temannya, mereka lah yang tiba-tiba mendoakan kita, itu termasuk doa orang lain yang manfaat untuk mayit. Tak kalah si mayit ini semasa hidup di dunia termasuk orang-orang baik. Jadi ada dua, ya dah. Anak ya sudah maklum, anak berterima kasih pada orang tuanya. Tapi apakah ada anak yang musuhan sama orang tuanya? Ada. Misalnya apa? Anaknya tidak ngaji, nemu akal, bapaknya pelit. Wah, sudah tidak ketemu ini ya. Anaknya minta uang sama bapaknya, sudah dimarahin. Akhirnya anaknya males. Aku sudah mending tidak punya bapak, katanya anak. Ya, kata anaknya, kamu itu anak durhaka. Begitu bapaknya meninggal dunia, anak ini bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengar bapaknya meninggal karena bapaknya ini kalah sama anaknya, katanya alhamdulillah bapakku sudah mati, katanya. Ada enggak gambaran itu? Ada, walaupun bukan semuanya ya, tapi ada gambaran semacam itu. Ini namanya bapak yang tidak mendapatkan doa dari si A. Nah, karena apa? Tidak mengajari anaknya kebaikan. Tapi kalau orang yang baik, ya, orang yang ya baiklah, soleh, akan mengajari anaknya untuk berdoa tata caranya yang baik, maka si bapak mendapatkan doa dari anak. Demikian juga pergaulan kawan, ya kawan, termasuk dalam jumlah kawan di sini ya murid, ya sahabat, family, itu termasuk dalam pergaulan kan gitu kan. Maka kalau kita bisa, mereka yang akan mendoakan kita tanpa harus kita minta. Kan begitu kan? Ini yang dikatakan waladun soleh yad'u lahu. Waqad syaraha hadzal hadis, ini disyarahi, diterangkan oleh hadis ini oleh Sayyidil Walid, itu ayahnya dari penulis, ayahnya dari guru saya. Al-Imam Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah taala. Sebagaimana saya terangkan tadi, saya nukil sebenarnya dari perkataan beliau, yaitu Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Faqala, berkata, qauluhu, ucapannya, idza mata ibnu adama, apabila mati anak Adam, i'lam annang kita adzatil amal bil mauti amrun dhahirun. Sesungguhnya yang dikatakan terputus dari seorang yang mati itu amrun dhahirun, suatu perkara yang nyata ya. Jadi itu ibarat pegawai negeri di PHK itu dia, sudah nyata itu. Idil mayit, karena si mayit la ya'mal wala yukallaf ba'dal maut, karena mayit itu sudah tidak bisa sholat lagi si mayit ya, dan tidak ditagih oleh Allah SWT. Kenapa kamu tidak sholat? Oh, namanya sudah mati itu katanya. Sebagaimana saya terangkan tadi, innamal maksud, tetapi maksudnya adalah anna ba'dal amal, sesungguhnya sebagian dari amalannya si mayit itu tastamirru, akan berkelanjutan atharuha, athar atau bekasnya, pengaruhnya, hatta ba'dal mauti, sekalipun itu setelah matinya orang tadi masih ada yang membekas. Bala yang qatiu ajruha bitaqarruri dzalika, maka tidak terputus pahalanya dengan berulang-ulang peristiwa itu, seperti apa namanya? Menyumbang di masjid tadi itu ya, selagi masjidnya dipakai maka terus dia akan mendapatkan pahala berkelanjutan. Wadzalika qala illa min thalath, karena itu Nabi mengatakan sudah orang yang meninggal dunia ini inqata, terputus, illa min thalath, kecuali dari 3 masalah tadi itu ya. Illa min khithalin salas, kecuali dari 3 perkara, sedekatin jariyah, yaitu sedekah yang mengalir, min ghairi munqati'in kab hafri bi'rin, yang pahalanya tidak terputus-putus, seperti orang membuat sumur umum. Kalau ada orang membuat sumur umum atau mengalirkan sungai ya, orang membuat aliran sungai, irigasi, terus dipergunakan, itu terus pahalanya mengalir dia ya. Waqfi mushafin, atau seperti wakaf mushaf Al-Quran, binai masjidin, atau bangunan masjid, waribatin, atau juga bangunan tempat pendidikan. Ribat juga tempat pendidikan, ma'had juga tempat pendidikan sama. Wa qauluhu, demikian juga ucapan au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat baginya atau dimanfaatkan, yakni bihi, maksudnya dengannya itu al ilmu syar'i, yaitu ilmu syariat, ilmu agama.
alladzi yuntafa'u bihi, yang bermanfaat atau diambil manfaat ilmu itu. Wa tarattabu alaihi al-fawzu bin na'imil muqimi wan najati minal adzabil abadi, yang ada keterkaitannya secara langsung bin naimi, dengan kenikmatan wan najati, dan an-najat di sini maksudnya keselamatan, minal adzabil abadi, dari siksaan yang abad ilan abad kekal, maksudnya tidak masuk neraka gitu ya. Jadi ilmu itu ada yang menyelamatkan dirinya, memasukkan seseorang ke surga sehingga dia ini tidak disiksa di dalam neraka selama-lamanya. Itu maksudnya kalau mempunyai ilmu syariat yang bermanfaat. Wa yadkhulu fi dzalika, maka termasuk hal itu adalah ta'liful kutubi wa waqfiha, yaitu kalau ada orang ahli menulis kitabnya Imam Ghazali misalnya, kitabnya Imam Bukhari misalnya, ya dah. Itu kan terus mengalir pahalanya selagi dibaca orang. Di anal murad, karena yang dimaksudkan itu mutlaqul intifa, adalah mutlaknya intifa. Intifa itu pemanfaatan oleh mayit bil mubashiri wat tasabbubi, baik itu mayit memberikan manfaat secara langsung maupun tidak secara langsung. Seperti tadi saya katakan anak tadi tidak secara langsung ya. Kan tidak ada seorang tua yang saya sumbangkan anak saya, kan tidak ada kan gitu ya. Tapi anaknya baik itu karena bapaknya mengajari sesuatu yang baik. Wa qaulu awalatin sholihin ay muslimin yad'ulahu. Maksudnya di sini walad soleh, anak soleh itu muslimin, yang muslim, termasuk juga umat Islam lainnya selain anak soleh, adik juga ya dah, kakak, tetangga yang soleh yang diajari mendoakannya gitu. Li'annahu min kasbihi, karena anak soleh, tetangga yang baik, kawan yang baik, min kasbihi. Dulu semasa mayit ini dia bekerja untuk memperbaiki muasyarohnya, memperbaiki pergaulannya sehingga orang-orang menjadi cinta sama dia, kan gitu ya. Tapi kalau dia orangnya jahat, maka akan dibully sama semua orang, kan gitu. Itu maksudnya. Waqad tafaddalallahu ta'ala bi kitabatihi, maka Allah akan berkehendak untuk berdermawan dalam mencatatnya mithla thawabi sa'iril hasanat, sebagaimana pahalanya semua kebaikan-kebaikan allati ya'maluha al-aulad, yang diamalkan oleh anak-anak mayit, duna athami sayyi'at, bukan dosanya dari anak yang berbuat maksiat. Anak berbuat maksiat, bapaknya yang di kuburan nggak dapat apa-apa, ya. Itu anaknya saja yang dapat dosa gitu, ya. Tapi bapaknya mendapatkan pahala, ini janji dari Allah, mendapatkan pahala dari amalan baik si anak. Kalau anaknya nakal, bapak nggak ikut-ikut, asalkan si bapak ini benar-benar sudah mengajari anaknya, cuman anaknya nggak taat, ini lain masalah. Nah, kita juga begitu, kita punya pergaulan di kampung, di desa, ya, di pasar. Kita ajarkan kebaikan pada mereka. Kalau mereka itu atau kawan-kawan kita mengikuti kita, itu ada suatu kenikmatan. Tapi kalau mereka tidak mau, itu urusan mereka dengan Allah, bukan kita. Yang penting kita mengajarkan kebaikan. Begitu maksudnya. Kenapa? Dosanya orang lain itu kita tidak menanggungnya. Kecuali kalau kita mengajak, yuk mencuri bareng yuk, ya. Ayo korupsi bersama-sama, ayo, dan seterusnya. Maka kita ikut. Tapi kalau kita mengatakan, ayo kita ke masjid, dianya nggak mau. Ayo kita sholat, dianya nggak mau sholat. Itu bukan dosa kita. Kewajiban kita itu wa ma'alar rasuli illal balan. Para nabi itu diperintahkan hanya menyampaikan. Tidak ditanya, kamu sukses nggak menyampaikan dakwamu? Misalnya gini, misalnya sukses itu nilainya 1000 misalnya. Sukses itu berapa? Nilainya 1000. Nabi Muhammad tidak ditanya oleh Allah, hai Nabi Muhammad, apakah kamu sudah berhasil dengan nilai 1000? Itu kamu sukses? Enggak. Tapi Nabi Muhammad, kamu Nabi Muhammad sampaikan, kum fa'anzir, kamu berdiri, jangan fa'anzir, kasih tahu mereka, ini jangan, ini boleh, ini jangan. Begitu, nggak ada target. Tidak ada target. Jadi itu kewajiban seorang Rasul. Rasul aja begitu, apalagi kita. Ya kita gimana? Ya apa yang kita pahami dari kebaikan kita sampaikan. Ya nggak ada target. Kita nggak ditarget. Target kita adalah memenuhi perintah Allah, yaitu menyampaikan suatu kebaikan atau kebenaran. Gitu. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Istilahnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar.
Amar itu memerintahkan al-ma'ruf kebaikan, wa nahi itu melarang al-munkar kemungkaran. Ya itu kewajiban kita. Selagi umat Islam ini berani amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka dia termasuk orang yang sudah melaksanakan perintah Allah, ya dah. Nah, kalau dia orang ini tatkala beramar ma'ruf dan nahi mungkar sekecil apapun, kemudian ada orang mengikutinya, maka kebaikan orang itu dia akan merasakan pahalanya, namanya kasab namanya. Di dalam bab masalah mencari fadilah pahala. Ini hanya orang lain beramal untuk si mayit. Kembali pada pembahasannya. Ini pembahasan apa? Pembahasan bahwa orang yang sudah meninggal itu masih dapat pahalanya orang yang masih hidup. Ya, dari segi apa? Ya tadi itu amal jariah atau sedekah jariah, ilmu yang manfaat. Kedua, orang lain termasuk anak yang mendoakannya. Ya dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu pelajaran hari ini karena pembahasan titiknya sudah selesai. Saya akhiri, mudah-mudahan pada pertemuan akan datang bisa kita lanjutkan. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.